Foreign exchange alias forex merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di Indonesia. Banyak orang tidak paham cara investasinya, tapi banyak yang tergiur dikarenakan dijanjikan untung besar. Praktik curang di dunia investasi masih banyak terjadi, salah satunya di dunia investasi forex. Belakangan puluhan nasabah kehilangan dananya yang mencapai 10 miliar rupiah. Diduga dana nasabah itu digelapkan petinggi di perusahaan pialang berjangka tersebut. Bermacam modus penawaran dilakukan, salah satunya adalah dengan modus yang memanfaatkan internet sebagai promo tawaran investasi. Setelah terkumpul peminat atau investor diberikan kursus gratis mengenai investasi perdagangan forex di sebuah restoran atau hotel. Penawaran pun dilakukan dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan membuat sebagian orang mudah terjebak. Ya, tawaran investasi perdagangan forex kian menggila di dunia maya, banyak korban yang berjatuhan, tapi ada pula yang menikmati keuntungannya. Lantas, bagaimana cara mewaspadai praktik curang di dunia investasi forex dan seperti apa modus penipuannya? Langsung saja kita membahasnya bersama analis dari Aska Futures, ada Pak Reza. Apa kabar Pak Reza? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, angka fraud atau angka penipuan instrumen investasi forex di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri, lebih banyak di Indonesia gitu ya, seperti hal yang tadi kita sudah perbincangkan. Apa yang menyebabkan hal ini sebetulnya Pak Reza? Ya, sebenarnya kasus penipuan ini sudah lama terjadi di Indonesia, cuman baru-baru ini saja di blow up gitu ya. Perizinan merupakan suatu landasan yang penting, yang perlu diketahui oleh kita sebagai masyarakat. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah tertipu, tapi yang penting adalah yang biasanya menjadi masalah adalah iming-iming yang terlalu besar. Dan sebenarnya perizinan dari otoritas keuangan itu yang perlu dicermati oleh masyarakat. Oke, sejauh ini perizinannya seperti apa yang kemudian disalahgunakan lah ya oleh perusahaan pengelola dana investasi ini, yang kemudian masyarakat tidak terlalu menyadari gitu sudah ditipu, Pak Reza? Baik, sebenarnya pada perizinan itu dikeluarkan oleh otoritas dan ada 3 lembaga yang bisa mengeluarkan izin tersebut, yaitu ada Bank Indonesia, lalu Bapepam, atau Bapepri. Nah, sementara ini banyak perusahaan yang hanya bermodalkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan untuk melakukan suatu perhimpunan dana. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang dikecewakan karena tiba-tiba perusahaannya menghilang. Dan untuk di Indonesia memang ada 2 pialang untuk di forex, yaitu yang mempunyai izin resmi dan tidak ada izin ya tentunya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Kalau kita lihat sendiri dari karakteristik ataupun mungkin tingkat edukasi lah ya, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh investor di Indonesia dan juga di dalam negeri. Ini bagaimana investor di luar ketika mereka berinvestasi di forex, mereka cenderungnya adalah melakukan investasi sendiri, tidak mempercayakan dananya kepada sebuah perusahaan pengelola dana ataupun investasi. Ini juga seperti tadi yang kita sudah perbincangkan. Sebetulnya tingkat edukasinya sejauh mana sih, masyarakat kita sudah seberapa jauh mengetahui soal forex ini, Pak Reza, sehingga kemudian selalu mempercayakan ke pihak lain? Ya, memang ini adalah tugas kita bersama untuk membuat masyarakat melek atas perdagangan berjangka ini. Di Indonesia sendiri sebenarnya tugasnya pemerintah lalu pialang untuk memberikan suatu edukasi. Nah, edukasi ini baru beberapa tahun ini berjalan. Sebelumnya tentunya sangat kurang edukasinya. Dan di luar negeri memang seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa tidak terlalu banyak komplain karena mereka melakukannya sendiri. Artinya mereka sudah teredukasi dengan baik gitu ya terhadap instrumen investasi ini ya? Betul. Jadi mereka sudah melihat, awalnya mereka melihat bagaimana
perusahaan itu mempunyai izin, lalu yang kedua mereka juga melihat bagaimana track record dari konsultannya, dan mereka juga memahami bagaimana saat mereka mempunyai suatu permasalahan apabila terjadi suatu perselisihan antara klien atau nasabah terhadap pialangnya. Mereka mengetahui mekanisme problem solving yang terjadi jika suatu hari ada masalah gitu ya. Betul. Kita masih ada satu segmen Pak Reza, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Pak Reza Aswin, analis dari Haskell Futures. Pak Reza, untuk bisa mengetahui apakah sebuah perusahaan pengelola dana dari masyarakat ataupun perusahaan investasi ini ilegal atau legal, tentunya kita bisa mengecek SIUP, kemudian juga izin dari otoritas keuangan, kemudian juga dilihat dari track record-nya. Tapi itu adalah tahap yang lebih lanjut sebetulnya. Dari permukaan, dari mana sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa ini sepertinya kita patut curigai gitu. Ya, memang ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama, seperti kita katakan tadi, bahwa kita bisa melihat surat izin dari otoritas atau dari Bapepti, kita bisa lihat dari webnya, bapepti.go.id. Di situ ada suatu icon atau suatu daftar blacklist dari perusahaan-perusahaan pialang yang telah di blacklist oleh pemerintah. Lalu kalau dari kinerjanya kita bisa melihat dari bagaimana dia membuat suatu pembelajaran edukasi untuk nasabahnya. Lalu juga kita bisa melihat bahwa konsultannya itu mempunyai track record yang baik atau tidak. Nah, dari situ semua itu bisa membuat nasabah mempunyai kesimpulan, dan tentunya yang paling penting adalah apabila terjadi perselisihan, apakah ada suatu prosedur yang dapat menyelesaikan masalah ini antara pialang dengan nasabah. Dan itu merupakan suatu harus ada suatu SOP. Ya, betul. Iming-iming keuntungan yang besar dan juga fix lah ya dalam setiap bulannya, kemudian dalam setiap tahunnya. Ini juga menjadi salah satu gejala ataupun mungkin tanda-tanda bahwa ini adalah perusahaan yang mencurigakan gitu sebetulnya. Anda melihat ini seperti apa? Kita harus sepakat dulu bahwa setiap bisnis pasti mempunyai risiko. Dan apabila risikonya dihilangkan, lalu keuntungannya diperbesar, ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan yang menipu. Dan ini bisa terlihat dengan pemberian keuntungan yang sangat fantastis. Misalnya dalam satu bulan bisa menghasilkan 50% dan fix gitu ya. Dan kita bisa lihat pada dua bulan pertama itu biasanya normal dan setelah itu dari situ dulu kemudian kita bisa lihat perizinan, kemudian track record dan juga ada hal lain yang juga harus diketahui oleh investor. Tipsnya yang bisa dilakukan supaya tidak tertipu lah ya, apa saja, dan kalau misalnya sudah terlanjur menitipkan dananya ke perusahaan investasi tersebut, apa yang harus dilakukan sebetulnya ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan? Sebenarnya pada saat kita menemukan sesuatu yang mencurigakan, itu adalah yang paling gampang adalah menghentikan dulu transaksi perdagangannya dan mulai lapor ke Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan nanti akan diteruskan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI. Itu jauh lebih baik dibandingkan meneruskan transaksi lalu perusahaannya mengiming-imingkan bahwa ketika melakukan pelaporan, apakah ada kemungkinannya dana kembali apa seperti apa, Pak Reza? Apakah ada sanksi-sanksi yang sejauh ini juga mungkin sudah diterapkan oleh otoritas? Pada saat nanti kita masuk ke dalam badan arbitrase atau pengadilan yang disiapkan oleh lembaga tersebut, itu nanti putusannya mengikat, seperti putusan
keputusan dari pengadilan. Oke, baik. Ya, Pak Reza, terima kasih atas informasi. Semoga ini menjadi satu informasi yang sangat berguna untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, Pak Reza, Vietnam menggelar Festival Potong Kepala Babi. Festival ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Simak informasinya usai jeda. Terima kasih, Pak Reza.